Jadi waktu itu, ini sekitar 2 tahun apa setahun yang lalu ya. Ya sekitar 2 tahun yang lalu. Gua tuh punya temen, sekelompok temen kayak 5 sampai 10 orang yang itu selalu bareng-bareng. Nah di situ kita lagi ngumpul di salah satu rumah temen gue dari 10 orang itu. Sebutlah Bunga. Kita lagi ngumpul-ngumpul di rumah Bunga, dan itu tuh bener-bener sampai malam, di jam 12 aja itu kita belum pulang. Lagi ngalor ngidul sekitar jam 1 jam 2an, teman kita yang gak ikut itu nge-boom chat di grup pertemanan gue itu. Sebutlah dia namanya Rido ya. Rido nih nge-boom chat p lah, kita kan langsung ngerespon, kenapa cuy, kenapa gitu. Dia nge-PP lagi. Pas kita telepon dia nggak angkat, tapi di PP lagi sama dia. Itu sekitar jam 1 jam 2an, kita belum bubar itu. Ditanya kenapa sih Do, kenapa? Si Rido jawab, jemput gue ke rumah gue sekarang gitu. Pas dia ngomong gitu ya kita cuma kayak ketawa-tawa aja kan, kayak kenapa nih si Rido gitu. Kita nggak mikir kalau ada sesuatu atau ada apa-apa di rumahnya, karena begitu kita tanya, serius lu Do, kita ke rumah lu Do, si Rido tuh nggak jawab lagi. Nah kita pikir itu semua udah fine aja. Terus besok paginya barulah kita ketemu sama Rido lagi. Rido kelihatan cemas, kayak pucet gitu. Ditanya kan, lu kenapa sih tadi malam Do? Gitu. Si Rido tuh juga kayak enggan mau cerita, tapi akhirnya Rido cerita. Jadi tadi malam itu si Rido tidur sekitar jam 11an. Dia kan gak ikut ngumpul, dia tidur jam 11an. Nah begitu dia tidur, dia kan di kamar sendiri tuh. Dia tuh malam-malam kebangun ya sekitar jam 1an itu. Pas dia chat kita itu jam 1 itu dia kebangun. Pas kebangun dia mau pipis ke kamar mandi. Otomatis dia buka pintu kamarnya dong. Pas dia buka pintu kamarnya, ada orang tuanya lagi makan di situ. Di meja makan. Si Rido tuh mikir, ini orang tua gue ngapain makan malam-malam sekitar jam 1an gitu. Tapi Rido nggak gubris karena dia masih setengah sadar. Akhirnya Rido tetap ke kamar mandi ngelanjutin pipisnya. Begitu balik lagi mau ke kamar, dia ngelihat ibu bapaknya masih makan. Terus ditanya dong sama Rido, Pak Bu, makannya kok malam-malam sih? Tapi bapak ibunya diem aja. Gak lama kakaknya Rido keluar dari kamar. Sebutlah kakaknya Jeffrey ya. Tiba-tiba Jeffrey keluar dari kamar juga, dan dia ikut makan lagi. Dia narik kursi ikut makan sama bapak ibunya. Nah si Rido ini bingung kan, ini pada ngapain sih makan malam-malam, itu jam 1an. Si Rido tuh cuma ngeliatin aja mereka bertiga, ih ngapain sih pada makan. Nah tiba-tiba keluarlah dari kamar Rido juga si Rido. Jadi dirinya Rido keluar juga ikut makan di sana. Lah padahal si Rido lagi depan meja makan juga ngeliatin mereka makan. Jadi Rido tuh ngeliat dirinya sendiri keluar dari kamar dan makan. Tapi dirinya sendiri, si Rido yang KW nih, Rido yang KW ini ngeliat Rido tatap-tatapan, eye kontak, tapi datar sama Rido, terus ikut makan sama orang tuanya. Nah Rido nih bingung, kayak lah ini kok begini, ini orang tua gue siapa, ini siapa. Kayak dia benar-benar bingung. Dia masuk kamarnya, makanya dia mengambil HP, nge-PP grup kita. Rido tuh benar-benar nge-PP tapi dia bingung harus ngapain. Pas begitu
dia keluar kamar lagi, orang tuanya tuh satu keluarga itu masih makan. Rido tuh teriak, lo siapa, lo siapa, tapi bener-bener gak ada yang jawab. Tapi katanya Rido, disitulah muka mereka semua berubah, kayak jadi lebih busuk, kayak menciut, kayak gimana sih. Di situ Rido bener-bener takut. Dia masuk lagi kamarnya. Pas dia masuk kamarnya, dia ngegap sesuatu. Jadi dia ngelihat kasurnya Rido ini kayak abis ditidurin orang. Jadi begitu Rido masuk kamar, langsung kayak apa? Kempes gitu ya. Kayak biasanya kalau orang kalau habis tidur gitu kan kasurnya atau bantalnya itu kayak kempes terus habis itu dia lama-lama naik lagi. Iya, jadi begitu Rido kaget ngeliat keluar mukanya mulai berubah, dia masuk kamar lagi, dia kayak abis ngegap sesuatu, kayak orang baru bangun dari tempat tidur ya, tapi nggak ada apa-apa, tapi kayak kasurnya dari kempes langsung naik lagi. Di situ Rido merinding, dia ngepe grup lagi, cuma dia benar-benar nggak bisa mikir harus ngapain. Si Rido cuma keluar kamar ke kamar ibunya. Dia mau lihat yang mana sih yang asli. Pas ke kamar ibunya, dia ngeliat ibunya masih tidur. Langsung aja dibangunin ibunya sama Rido, dibangunin lah bapak ibunya. Pas bapak ibunya bangun, ya mulai di situ reda sih, kayak mistisnya itu reda. Pas ibu bapaknya bangun langsung kayak ada apa, dan Rido ceritain sambil panik dan semuanya selesai. Pas dilihat ke meja makan bener-bener nggak ada apa-apa. Tapi itu cukup serem sih ketika kita ngeliat diri kita sendiri di meja makan dan ngegap kamar kita sendiri ada orang lain tidur. Kayak gue sih nggak bisa ngebayangin sih jadi Rido, makanya dia pucat waktu cerita sama kita. Itu lumayan asli sih. Gue juga nggak kebayang ya kalau misalnya jadi si Rido, karena paling serem itu kalau kita udah ngeliat diri kita sendiri. Oke lah ya kalau kita ngeliat orang lain, tapi kalau kita udah ngeliat diri sendiri itu parah sih. Iya, dan yang lebih Rido nggak bisa lupain itu ketika diri Rido yang satunya lagi keluar dari kamar dan Ace kontak sama Rido, kayak bener-bener liat-liatan terus langsung duduk ikut makan. Dan Rido sama sekali, hah lu siapa, kayak ih gue sih merinding sih asli. Aduh, jangan sampai deh itu kejadian lagi.